Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak hebat semuanya. Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan lebih pekerti untuk kelas A, kelas 1, semester 1 atau semester ganjil. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi yang mana pada hari ini kita semua bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, tetap semangat ya. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Baik, pada hari ini Bapak akan memberikan materi yang baru. Di bab yang baru, itu melanjutkan materi yang telah Bapak berikan pada minggu yang lalu. Materi yang baru ini adalah bab 4, yaitu tentang mengenal rukun Islam. Jadi sekali lagi, materi hari ini adalah bab 4, yaitu tentang mengenal rukun Islam. Nah, dalam materi ini, tujuan pembelajarannya adalah memahami rukun Islam. Kalau begitu, tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah memahami rukun Islam. Dan kriteria pencapaian tujuan pembelajarannya adalah 1. Mengartikan rukun Islam. 2. Menyebutkan rukun Islam. Atau bisa saja seperti ini. Peserta didik dapat mengartikan rukun Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 5 rukun Islam. Itu KTP-nya atau kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu sendiri yaitu memahami rukun Islam. Jelas anak-anak? Sekali lagi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami rukun Islam. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah 1. Dapat mengartikan rukun Islam. KTP yang kedua yaitu dapat menyebutkan 5 rukun Islam. Jelaskan? Siap, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan peta konsep di halaman 54. Di buku siswa, buka halaman 54. Nah, di sana ada alur pembelajaran di bab ini atau di bab 4 ini, yaitu tentang mengenal rukun Islam. Coba perhatikan peta konsepnya. Di sini ada mengenal rukun Islam. Mengenal rukun Islam itu sendiri harus bisa mengerti tentang rukun Islam. Selanjutnya harus mengenal 2 kalimat syahadat. Selanjutnya bisa mengartikan 2 kalimat syahadat. Dan selanjutnya aku anak muslim. Itulah peta konsep atau alur yang akan dibahas dalam pembelajaran bab 4 tentang mengenal rukun Islam. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, sebelum ke materi selanjutnya atau memahami rukun Islam, kita harus tahu dulu arti dari rukun Islam. Jadi apa itu rukun Islam? Ini siapa yang tahu dari kalian ini? Ada yang tahu? Coba acungkan tangan. Ya, baik. Kita bahas bersama-sama. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah merupakan dasar dari agama Islam. Atau rukun Islam merupakan fondasi atau dasar dari agama Islam. Jadi, sekali lagi, rukun Islam merupakan dasar dari agama Islam. Rukun itu sendiri adalah dasar, atau rukun itu sendiri adalah fondasi. Jadi, fondasinya untuk agama Islam, atau dasarnya untuk agama Islam.
Paham? Coba sekali lagi. Rukun Islam adalah merupakan dasar atau fondasi dari agama Islam. Ya, baik. Kita yang ada dalam rukun Islam itu. Nah, kita lihat semua. Rukun Islam ada 5. Di mana orang Islam harus melaksanakan kelima rukun Islam ini. Kalau tidak melaksanakan kelima rukun Islam ini, maka orang Islam akan berdosa. Nah, ada terkecualinya. Nanti dibahas di rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji itu bagi yang mampu, dikhususkan bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Nah, tetapi kalau dia mampu, berarti wajib. Kalau tidak melaksanakan, berarti dosa. Nama saja rukun Islam yang 5 itu. 1. Membaca syahadat. 2. Mengerjakan salat. 3. Membayar zakat. 4. Menjalankan puasa. Dan yang kelima yang tadi, melaksanakan haji bagi yang mampu. Sekali lagi, rukun Islam ada 5. Mana saja? 1. Membaca syahadat. 2. Mengerjakan salat. 3. Membayar zakat. 4. Menjalankan puasa. Dan 5. Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nanti kalian hafalkan kelima rukun Islam ini. Kita bahas bersama-sama dari 5 rukun Islam tersebut. Kita bahas satu persatu. Yaitu rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekali lagi, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mana bunyinya 2 kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu 2 kalimat syahadat. Kenapa disebut 2 kalimat syahadat atau syahadat lain? Karena di dalamnya ada 2. Itu syahadat yang pertama syahadat tauhid dan yang kedua syahadat Rasul. Sekali lagi, jadi kenapa disebut 2 kalimat syahadat atau syahadat lain? Karena di dalamnya ada 2 syahadat. Yang pertama syahadat tauhid dan yang kedua syahadat Rasul. Mana bunyi syahadat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. Mana bunyi syahadat Rasul? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kedua kalimat syahadat itu merupakan artinya kesaksian atau pengakuan. Kesaksian terhadap siapa? Pengakuan terhadap siapa? Yaitu kesaksian atau pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesaksian terhadap Nabi Muhammad SAW. Coba kita artikan satu persatu. Yang pertama, syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi sekali lagi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu kesaksian atau pengakuan terhadap Allah. Hanya Allah lah satu-satunya yang wajib disembah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Mana bunyinya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sekali lagi, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi, 2 kalimat syahadat merupakan kesaksian atau pengakuan terhadap Allah dan pengakuan terhadap atau kesaksian terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita bunyinya asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat Rasul. Baik, kita lanjut kepada rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua adalah sholat, di mana sholat merupakan tiang agama. Setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, anak muda ataupun tua, itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Seperti lihat gambar, ada bapak guru dengan siswa-siswinya sedang melaksanakan sholat. Nah, sholat ada berapa waktu dalam sehari semalam? Sholat dalam sehari semalam ada 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh. Yang kedua, sholat zuhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Dan yang kelima, sholat isya. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Yang terakhir, sholat isya 4 rakaat. Jadi dalam sehari semalam ada 5 waktu yang wajib kalian laksanakan. Sholat yang wajib kalian laksanakan, kita laksanakan bersama, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, dalam sehari semalam tersebut jumlahnya berapa rakaat? 17 rakaat. Nah, dari 5 waktu tersebut, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu diglobalkan, dijumlahkan semuanya sehari semalam, yaitu 17 rakaat. Kalian atau kita semua wajib melaksanakan sholat. Ya, bagaimana anak-anak paham tentang sholat? Jadi sekali lagi, sholat merupakan kewajiban umat muslim, di mana sholat ada 5 waktu. Nah, dari setiap waktu dikumpulkan, dihitung, dijumlahkan menjadi 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Dijumlahkan menjadi 17 rakaat yang wajib kita semua laksanakan. Baik, selanjutnya menginjak kepada rukun Islam yang ketiga. Nah, di sini rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Di sini disebutkan bahwa membayar zakat itu wajib bagi umat Islam, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dilaksanakan oleh umat Islam pada bulan apa? Zakat fitrah hanya di bulan Ramadan. Zakat itu dibagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal merupakan zakat harta, zakat fitrah merupakan zakat sembako. Jadi zakat fitrah merupakan yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, dalam zakat ini ada beberapa yang berhak menerima zakat, atau ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang satu yang berhak menerima zakat itu adalah fakir, orang fakir. Yang kedua yang berhak menerima zakat itu adalah orang miskin. Yang ketiga yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Amil itu yang membagikan zakat, panitia yang membagikan zakat. Selanjutnya yang keempat yang berhak menerima zakat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam tetapi dia belum sejahtera. Selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah gharim. Dan selanjutnya orang yang berhak menerima zakat itu yang keenam adalah hamba sahaya. Yang ketujuh yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah fisabilillah. Dan yang kedelapan orang yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil. Sekali lagi, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang harus dibayarkan kepada
8 asnaf tadi. Mana 8 asnaf itu diantaranya yaitu 1 fakir, 2 miskin, 3 hamilin, 4 mu'alaf, 5 dorin, 6 hamba sahaya, 7 fisabilillah, dan 8 ibnu sabil. Ngerti anak-anak? Bisa kalian hafal tidak 8 asnaf tadi? Ya, nanti hafalkan bersama-sama ya. Kita lagi 8 asnaf yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu 1 fakir, 2 miskin, 3 hamilin, 4 mu'alaf, 5 dorin, 6 hamba sahaya, 7 fisabilillah, dan 8 ibnu sabil. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada rukun Islam yang keempat. Nah, rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa adalah merupakan hal yang harus kita laksanakan, kewajiban yang harus orang Islam laksanakan. Karena orang Islam tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka orang tersebut berdosa. Kapan melaksanakan puasa? Yaitu mulai dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Sekali lagi, puasa dilaksanakan mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ulang, puasa dilaksanakan mulai terbitnya fajar sidik atau matahari fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa dilaksanakan bagi umat Islam. Kalau umat Islam tidak melaksanakan puasa, itu berdosa. Jadi sekali lagi, puasa dilaksanakan mulai terbitnya fajar sidik dan terbenamnya sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini puasa pun ada beberapa. Ada puasa sunat, ada puasa wajib. Kita bahas tentang puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, dilaksanakan mulai dari fajar sidik sampai terbenam matahari. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima adalah naik haji atau melaksanakan ibadah haji. Kemana? Melaksanakan ibadah haji yaitu di Baitullah. Baitullah ada di mana? Baitullah ada di Mekah dan di Arab Saudi. Maka orang Islam sedunia ini, mulai dari Indonesia sampai pun negara apa, dari negara apapun, maka berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah atau ke Mekah. Karena Baitullah merupakan kiblatnya umat Islam, di mana kita melaksanakan sholat berkiblat ke Baitullah. Itu Ka'bah tersebut ada di Mekah. Siapa yang berhak melaksanakan ibadah haji? Semuanya umat Islam berhak melaksanakan ibadah haji. Tetapi ada pengecualian, hanya orang-orang yang mampu saja. Umat muslim yang mampu saja. Kalau umat muslim yang tidak mampu, tidak punya, berarti tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Tetapi kalau orang muslim dia mampu tapi tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia berdosa, sangat dosa. Karena ini menyempurnakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji. Nah, itu anak-anak sekilas tentang rukun Islam, 5 rukun Islam dan sedikit pengertiannya. Coba sekali lagi, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Satu apa? Satu syahadat. Yang kedua apa? Yang kedua salat. Yang ketiga apa? Yang ketiga
zakat. Yang keempat apa? Yang keempat puasa, dan yang kelima adalah menunaikan haji atau naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Bagaimana? Apa anak-anak tentang tulisan? Apa artinya? Dan bisa melafalkan kelima tulisan ini? Ya, baik. Nanti kita akan lafalkan bersama-sama. Nah, itulah materi tentang Islam sudah Bapak sampaikan kepada kalian semua. Apakah kalian sudah paham atau bisa melafalkannya, juga bisa mengartikannya, dan kalian semua sudah bisa melafalkan dengan Islam beserta ini dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melaksanakan rukun Islam tersebut. Amin ya Allah ya Allah. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran ini tentang rukun Islam, supaya kalian lebih hafal dan lebih cepat untuk menghafal, kita akan melafalkannya dengan cara bernyanyi supaya kalian cepat hafal. Karena biasanya dengan bernyanyi kalian akan cepat hafal, anak-anak itu akan cepat hafal. Maka kita coba dengan nada nyanyian. Nadanya adalah seperti ini. Siapa kau senang hati tepuk tangan. Sekali lagi. Siapa kau senang hati tepuk tangan. Nah, itu nada nyanyinya. Kita akan coba dengan kelima rukun Islam tadi. Bapak dulu ya akan disebutkan. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempatnya puasa. Yang kelima naik haji ke Baitullah. Nah, itu nadanya seperti itu. Gimana, bisa nggak? Coba ya, Bapak lanjutkan. Apakah rukun Islam yang pertama? Kalian jawab syahadat. Terus yang kedua kalian jawab sholat. Yang ketiga sama-sama bayar zakat dan seterusnya. 1, 2, 3. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji ke Baitullah. Itulah nada nyanyian yang bisa kalian hafalkan baik di sekolah ataupun di rumah supaya kalian cepat hafal tentang rukun Islam yang kelima itu, yang lima itu ya. Coba sekali lagi bersama-sama. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempatnya puasa. Yang kelima naik haji ke Baitullah. Amin ya Allah ya. Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa kalian hafalkan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian dan kegiatan sehari-hari bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah materi untuk minggu depan atau pembelajaran yang selanjutnya tentang rukun Islam kita akan bahas satu persatu tentang 5 rukun Islam tadi. Mungkin yang pertama akan kita bahas dalam pembelajaran selanjutnya yaitu rukun Islam yang pertama, yaitu mengenal 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Tadi sudah disampaikan garis besarnya apa itu 2 kalimat syahadat, apa itu syahadatain, dengan tujuan agar kalian dapat bisa melafalkan dan hafal 2 kalimat syahadat tersebut, sehingga kalian dapat mengartikan kalimat syahadat tauhid dan kalimat syahadat rasul. Jadi sekali lagi kalian akan bisa mengartikan 2 kalimat syahadat, terus rukun Islam yang berapa 2 kalimat syahadat tersebut, terus apa arti syahadat tauhid dan apa arti syahadat rasul. Nah, itulah materi yang akan Bapak sampaikan lagi dalam pertemuan berikutnya atau dalam pembelajaran berikutnya supaya lebih detail, lebih padat lagi, lebih
dibahasnya lebih serius lagi, yaitu tentang kalimat syahadat. Alhamdulillah kita semua sudah selesai belajar hari ini. Mari kita tutup saja dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.